Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Harta dan Hak Kepemilikan yang disusun oleh saya sendiri Muhammad Zulfikar dan teman saya Yoga Wiranda Saputra. Nah, pada makalah kali ini yang akan kita bahas ialah pertama, pengertian dari harta. Yang kedua, fungsi dari harta. Yang ketiga, cara pengembangan dalam harta. Dan yang keempat, cara memelihara harta dalam Islam. Nah, yang pertama yang kita akan bahas ialah pengertian dari harta. Secara etimologis dalam bahasa Arab, kata harta diartikan dengan al-mal yang merupakan akar kata masdar dari lafaz mala, maila, yamilu yang berarti condong, cenderung, dan miring atau berpaling dari tengah kesalahan satu sisi, dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Nah, selanjutnya secara terminologi harta menurut istilah ahli fikih terbagi dalam dua pendapat. Yang pertama itu harta menurut ulama Hanafiyah. Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Dan dalam definisi ini dibagi lagi menjadi dua unsur. Yang pertama, harta yang dapat dikuasai dan dipelihara. Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kecerdasan, udara, panas matahari, tidak dapat dikatakan dengan harta. Yang kedua, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti daging bangkai, makanan basi tidak dapat disebut dengan harta. Serta menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah, semua itu tidak bisa disebut dengan harta. Nah, yang kedua itu harta menurut jumhur fuqaha selain Hanafiyah. Menurut jumhur mayoritas fuqaha harta adalah segala sesuatu yang berniat dan jika rusak maka orang yang merusaknya mesti harus diganti. Oke, selanjutnya pembagian harta. Nah, menurut para fuqaha, harta terdiri dari beberapa bagian. Tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian harta tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah mal mutaqawim dan gair mutaqwim. Mal mutaqwim yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta yang termasuk mutaqwim ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Misalnya kerbau, halal dimakan oleh umat Islam. Nah, kedua itu ialah gair mutaqwim, yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya. Menurut syara, harta gair mutaqwim ialah kebalikan dari harta mutaqwim, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya babi termasuk harta gair mutaqawim karena jenisnya. Nah, yang kedua yaitu mal misli dan mal kimi. Harta misli yaitu benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya. Harta kimi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuannya. Selanjutnya harta istiqlaq dan harta istiqmal. Nah, harta istiqlaq yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta istiqmal yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Yang keempat, harta mankul dan harta gair mankul. Harta mankul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan, dan lainnya. Harta gair mankul yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, dan harta dain
yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang. Nah, yang selanjutnya yaitu mal al-ain dan mal al-nafi, manfaat. Harta aini yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk berwujud dia, seperti rumah, ternak, dan lainnya. Dan harta nafili ialah rat yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, mal al-nafi tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Selanjutnya harta mamluk, mubah, dan mahjur. Nah, harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan maupun milik badan hukum seperti pemerintah dan yayasan. Harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan, dan buah-buahannya. Selanjutnya harta mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan, dimiliki sendiri, dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum. Selanjutnya harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi, mal kabil il al-kismah, ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras dan tepung. Harta yang tidak dapat dibagi, mal gair kabil li al-kismah, ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu harta pokok dan harta hasil. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok disebut juga dengan hak modal, misalnya uang, emas, dan yang lainnya. Contoh harta pokok adalah harta hasil seperti bulu domba dihasilkan dari domba. Makanya domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil. Selanjutnya harta kas dan am. Harta kas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Harta am ialah harta milik umum, milik bersama, yang boleh diambil manfaatnya, atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh seorang atau kelompok, akan tetapi dilarang menguasainya secara pribadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari harta dan fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syarah. Yang pertama ialah berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas madhah. Sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat seperti alat untuk menutup aurat dalam pelaksanaan sholat, pendaftaran dan bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, dan hibah, wakaf. Selanjutnya itu untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senang adanya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan perkataan yang benar. Yang ketiga ialah untuk menyelaraskan, menyimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda, bukanlah orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang di antara keduanya. Karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat. Nah, selanjutnya itu untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu itu jelas membutuhkan biaya. Nah, selanjutnya itu untuk memutar peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang cara pengembangan dalam harta. 1. Pengembangan harta adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki seorang muslim. Yang mengembangkan harta wajib terikat dengan ketentuan Islam yang berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum, Islam sudah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual beli, kerjasama syirkah yang islami dalam bidang pertanian, perindustrian, bahkan dalam hal perdagangan.
Selain itu juga Islam melarang pengembangan harta yang terlarang seperti perjudian, riba, suap, dan lainnya. 2. Cara memelihara harta dalam Islam. Menurut Imam Syatibi, menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqasid syariah yaitu dilarangnya mencuri dan sanksi atasnya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarangnya riba, dilarangnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kewajiban mengganti barang yang telah dirusaknya. Masyarakat menengah ke atas pada umumnya menyimpan sebagian pendapatannya guna diperuntukkan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menginvestasikan dalam bentuk emas, logam mulia. Emas merupakan investasi yang aman bagi pemula. Investasi emas berupa logam mulia adalah yang paling mudah dengan return yang bagus, serta risiko yang lebih kecil dan bisa sebagai lindung nilai krisis. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin sampai sini penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.